Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Nabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Ingin menjelaskan tentang hakikat pembelajaran membaca dalam bahasa Arab. Pembelajaran membaca bahasa Arab pada hakikatnya mencakup dua hal. Yang pertama, aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Nah, yang kedua yaitu aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, mengkritisi dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran membaca bahasa Arab. Nah, tujuan pembelajaran membaca bahasa Arab, tujuan untuk level mubtadi yaitu fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan, yaitu mengenali lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan baik dan benar sesuai aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Nah, kemudian tujuan untuk level mutawasid. Tujuan untuk level mutawasid yaitu diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman, yaitu melatih siswa untuk memahami dan memetik makna dari lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Nah, kemudian tujuan untuk level mutaqaddim. Nah, mencakup upaya mengkonsentrasikan pemikiran siswa, memunculkan permasalahan yang perlu dipecahkan dan memberikan gambar global dari kandungan teks yang membuat penasaran siswa untuk segera mengetahui rinciannya. Terus kemudian bahan ajar pembelajaran membaca bahasa Arab. Nah, secara umum huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Nah, bahan ajar juga harus diambil dari teks yang berada di modul untuk latihan membaca dengan ucapan yang benar, tepat dan dapat dimengerti. Dan dimengerti pelafalan yang benar terhadap berbagai bunyi bahasa dan menyebabkan makna isi pesan yang dapat dimengerti oleh pendengar tanpa salah pengertian pelafalan yang harus dengan kepentingan kejelasan, kelancaran dan sesuai dengan ketepatan tanda baca. Nah, kemudian media pembelajaran membaca bahasa Arab. Nah, terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan audio visual, dan berkaitan dengan pembelajaran membaca atau qiraah. Nah, penulis menyajikan beberapa media pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama, non-fiksi, pelaporan editorial, esai, artikel, dan referensi atau kamus ensiklopedia. Nah, yang kedua, fiksi, novel, cerita pendek, drama, puisi. Yang ketiga, surat pribadi dan bisnis, kartu ucapan selamat, diari jurnal. Nah, kemudian teknik pembelajaran membaca bahasa Arab yaitu scanning atau memindai. Nah, teknik ini bertujuan untuk melatih siswa memahami informasi di dalam teks bacaan secepat mungkin. Selesai atau cut up teks yang disebut dengan teks bacaan yang dipotong. Teks ini bertujuan melatih siswa untuk membaca pemahaman pada teks yang dipotong. Nah, kemudian jigsaw reading atau membaca jigsaw. Teknik ini bertujuan untuk membaca
pemahaman secara kooperatif. Nah, kemudian information search, informasi pencarian. Strategi ini sama dengan ujian open book secara berkelompok. Nah, siswa atau mahasiswa mencari informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran membaca bahasa Arab. Nah, untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kemampuan dasar membaca jenis ini itu terdiri dari kepatihan pengucapan kejelasan dan pengucapan kesesuaian intonasi dengan jenis kalimat dan ketepatan memahami tanda baca. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.